Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Aprilia Lucianti dari kelas 10H. Di sini, saya akan menjelaskan tentang meneladani peran ulama penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, pertama-tama, saya akan membahas tentang penyebaran Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa teori tersebut antara lain teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Tiongkok. Berikut pengertiannya. Teori Gujarat merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebaran ajaran Islam yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa dari India Muslim Gujarat di Nusantara pada abad ke-13. Para pedagang Gujarat yang datang dari Malaka selanjutnya menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuk kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudra Pasai. Adapun teori Arab, Makkah merupakan teori tentang penyebaran Islam yang menjelaskan bahwa ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara langsung dari Arab, Makkah, ketika masa-masa kekhalifahan J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah mendukung teori ini sebagai salah satu teori relevan masuknya agama Islam di Nusantara. Teori Persia menjelaskan bahwa asal mula penyebaran agama Islam di Nusantara berasal dari negara Persia, Iran. Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain Jajadiningrat mendukung teori Persia dan memberikan pendapat. Jika teori Persia sejalan dengan penyebaran ajaran Islam di Nusantara, Jajadiningrat menjelaskan bahwa sebab dari kesesuaian teori ini berasal dari kebudayaan Islam di Nusantara, memiliki banyak kesamaan dengan budaya Islam di Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia juga datang dari teori Tiongkok. Teori ini menjelaskan tentang sejarah penyebaran ajaran Islam ke Nusantara yang berasal dari Tiongkok, di mana teori ini dipaparkan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini menjelaskan tentang Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan ajaran Islam. Islam saat itu berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan berkembang berdasarkan lokasi pusat pemerintahan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sekarang saya akan membahas tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Banyak tokoh yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di wilayahnya masing-masing maupun di wilayah lain. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Sultan Malik As-Soleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, Sultan Zainal Abidin, dan Wali Songo. Tokoh-tokoh Wali Songo antara lain Maulana Malik Ibrahim atau bisa disebut Sunan Gresik, Raden Rahmat yaitu Sunan Ampel, Maulana Mahdum Ibrahim yaitu Sunan Bonang, Raden Paku yaitu Sunan Giri, Syarifuddin yaitu Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati, Raden Mas Syahid yaitu Sunan Kalijaga, Ja'far Shiddiq yaitu Sunan Kudus, dan Raden Umar Said yaitu Sunan Muria. Yang terakhir saya bahas di sini adalah keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Beberapa keteladanan yang dapat diambil dari perkembangan Islam di Indonesia yaitu pemurnian ajaran Islam hendaknya terus berjalan, belajar secara bersungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah, bersikap baik dalam perkataan dan perilaku, jujur dan suka menolong, tidak membeda-bedakan, dan kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Berikut penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.